Terangkan sholawat Fatih, semoga terlimpahkan kepada kami. Ya Rabbi, kami bersimpuh. Terangkatlah semua kedukaan, tergantikan bahagia yang barokah, terang benderang hidup kami. Sholawat Fatih, kerinduan kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin il-Fatihi lima uliqa wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Duhai baginda Muhammadku tercinta, pandanglah kami dengan kasih sayangmu. Sholawat Fatih kami teguhkan. Sholawat Fatih, kerinduan. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini, taklim kita tajuk risalah kita bahas, kaji baru Jumat bulan Rajab kan, 13 Rajab, ini pertengahan Rajab, persiapan Ramadan sudah kita coba amalkan ya. Seharusnya di awal Rajab tanggal 1 kita mengamalkannya karena banyak risalah. Jadi kita bahas di pertengahan ini persiapan kita Ramadan. Tajuk risalah Sirul Ashqosil Ladina Yu'ayinuhumullah Daimanan Fil Awqati Syabati, atau artinya rahasia orang yang selalu ditolong oleh Allah di saat sulit ya. Jadi gini, bermohon kepada Allah itu memang ada waktu dan tempat, namanya waktu dan tempat yang mustajab. Tapi kalau di ujung tanduk, kapan saja tidak terkait dengan waktu dan tempat. Yang penting bersih. Kalau kepepet, kan gitu istilahnya ya. Itu mesti kita pahami konsepnya. Wabil khusus misalnya itu terkait di bulan suci Ramadan. Kadang-kala di bulan suci itu memang pintu rezeki terbuka, tapi ada kalanya kita dikejutkan dengan sesuatu kebutuhan. Ya. Itu bisa diamalkan. Dan kita pahami amalan ini berbarengan dengan salawat. Ya. Salawat khusus, bukan khusus ya. Umum menyandarkan di bulan Rajab, Sya'ban, tidak masuk Ramadan, itu salawatnya Al-Fatih. Ya. Pakainya Al-Fatih, berarti ada sanadnya itu. Rata-rata para ulama keren memakai salawat itu. Dan itu bebas dari tempat dan waktu ya. Dan sebetulnya kalau orang sudah arif billah itu orang yang sudah mengenal Allah. Berdoa itu kapan saja, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Itu makomat yang sangat luar biasa kan ya. Kemarin kita bahas kan, doa mustajab itu bagi kaum awam, kita masih banyak dosa, perlu tobat, maka memerlukan waktu dan tempat. Ya, di antaranya sepertiga malam, ya, di antara iqomat, nah, sebelum azan, terus waktu pertengahan, naik khutbah, waktu Jumat, ya, itu doa-doa yang sangat mustajab di sujud, ya.
Nah, terus doa-doa juga yang perlu kita pahami, hujan, ya. Jadi kenapa hujan sekarang banyak? Nah, karena doanya itu bukan dalam segi positif ya, negatif. Jadi ribuan orang menganggap negatif, maka doa itu menjadi negatif. Ya, di sini yang perlu kita pahami konsep dalam hal ajaran-ajaran yang lebih dalam secara sisi tasawuf. Langsung saja ke tajuk risalah. Tidak memperpanjang mukadimah, nanti diaminkan amalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahadatain, kita kuatkan lagi di nulisan kita. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridloka matlubi artini mahabbataka wa ma'rifataka taharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina wa khususan Abarohi Nur Muhammadin khususan Ilarohi Muhammad Nabi Naka wabil khusus hadari Al-Madi Khalifatul Radin wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin juriyatihi Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al Islam wa amit ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alaya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya dafiyal baliyat Allahumma ya rafi'ud darajat Allahumma ya syafi'al amrat Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma inni asta'inu bika daimanan ya Allah hatta law kana al amru ashala syai'in bin misbatili ini asta'inu bika daimanan hatta law kana al amru ashala syai'in
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Rabbi syarih sadri wa yassir amri. Wa qul udatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa bertolibul ilmi, diberi waktu ke tempat ini. Tentunya dalam rangka mempersiapkan kita di bulan Ramadan. Amma ba'du. Ketika kita berada di bulan Rajab, sekarang sudah pertengahan Rajab. Ya. Salah satu doa yang sangat populer, tadi disebut terakhir, itu bukan hadis ya. Ya, bukan hadis. Ya, tapi boleh diamalkan. Ya, karena tidak melenceng dari makna permohonan doa. Ya. Populer ini sering kita ucapkan pas kita terawih. Kadang-kala kita nggak tahu asbabul wurudnya, nggak ada di hadis itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Artinya, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab hari ini nih. Ya. Dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Makna artinya baik. Ya. Tapi perlu diketahui, doa ini tidak berasal dari Nabi. Ya. Mungkin nggak boleh disebut hadisnya hadis palsu lah. Ya. Ya. Karena nggak dari Nabi. Apakah boleh kita membaca doa tadi? Boleh, banyak ulama membacanya. Yang nggak boleh, menurut anjuran Nabi, itu yang nggak boleh. Ya, karena bukan dari Nabi. Ya. Tapi jangan katakan kalau doa ini berasal dari Nabi, gitu aja. Ya, termasuk doa tadi terkait dengan kalau kita kepepet, keadaan sulit. Seperti Iwan kita, saudara kita, Pak Aminullah, mau beralih. Kepepet kan Pak? Ya, apa yang diamalkan Pak? Ini bukan ijazah. Ya. Tapi ada sanad. Ya. Sanad itu sampai dari guru ke guru ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan sholawat al-fatih. Berangkai sanad juga itu. Ya. Bagus diamalkan kalau al-fatih itu di bulan Rajab Sya'ban. Ya. Ada sanadnya pula. Ya. Jadi doa yang kepepet, doa itu mustajab itu kena di waktu dan tempat. Musdalifah, Ka'bah, tempatnya di sana pasti mustajab. Tempatnya ada. Ya kan? Sudah itu waktunya sepertiga malam. Ini ya. Nah, tapi kalau sudah sampai kepepet, bukan nggak ada waktu dan tempat. Kita pahami dulu menjadi arif billah supaya waktu dan tempat itu tidak jadi syarat. Kalau kepepet kan kacau nih nunggu waktu. Ya, cari tempat kan gitu. Nah, ya. Arti kata rahasia orang yang selalu ditolong oleh Allah di saat sulit itu berbeda maknanya. Tidak terkait dengan kondisi waktu dan tempat. Ya. Rajab ini bagus Pak kita mengamalkan karena Rajab itu salah satu persiapan. Ya, ya. Jadi yang paling bagus adalah doa tadi itu. Ramadan kan seluruhnya barokah Pak. Doalah di sana ya.
Jadi tadi ketika akan kita mendoa, kita kepepet sesuatu, doa yang paling bagus diawali dengan sholat hajat 2 rakaat. Kemarin sudah Anu jabarkan. Kemudian setelah selawat Al-Fatih, nanti Anu pahami kenapa mesti selawat. Dan baru baca doa. Allahumma inni asta'inu bika daimanan ya Allah. Hatta law kana al-amru asala syai'in bin nisbati li. Ini astainu bika daimanan hatta law kana al-amru asala syai'in. Amin ya Rabb. Kuatkan, dudukkan dengan hak Allah. La haula wala quwata illa billah. Artinya, ya Allah berilah saya rezeki yang selalu minta kepada Engkau ya Allah. Walaupun paling mudah rezeki itu, paling gampang menurut saya. Ya. Saya selalu tetap meminta pertolongan kepada Engkau walaupun hal yang paling mudah. Ya. Arti kata ditutup dengan hak Allah, Allah memudahkan, ya. Bukan mendikte itu, ya. Jadi itu salah satu amalannya. Jadi amalannya Al-Fatih. Doa terdesak, ya, sudah itu hak Allah. 3 tadi, ya. Apakah kita boleh membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan? Boleh, tapi jangan mengatasnamakan Nabi. Banyak ulama memakainya, ya. Jadi secara rantai sanad Anda belum tahu kemana arahnya ini doa tadi, ya. Tapi banyak ulama, maka populer. Kalau masuk Ramadan kan itu yang kami baca, ya kan? Nah, tapi udah tahu bahwa itu bukan hadis, ya. Doa itu bagus, tetapi bukan hadis. Boleh saja berkata seperti itu, tapi jangan katakan itu hadis. Itu rambu adabnya, ya. Begitu juga dengan masalah puasa Rajab. Tidak ada satupun hadis sahih yang ditemukan yang menganjurkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab secara khusus. Nggak ada, Pak. Ya. Ini bukan berarti tidak boleh puasa sama sekali. Silakan puasa di bulan Rajab, namun jangan melakukan atas nama dasar karena anjuran Nabi di bulan Rajab. Senin Kemis boleh, yang lain boleh, ya. Nah. Jadi tidak ada larangan bagi umat Islam puasa kapanpun kecuali 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik. Itu larangannya. Ya. Nah. Selain dari itu silakan puasa. Ya. Tapi jangan anjurkan orang puasa pada bulan tertentu atas nama Nabi kalau nggak jelas hadisnya. Nah. Jadi penting dicatat oleh ikhwan yang ada di sini. Ini persiapan kita Ramadan. Nah, kalau mau puasa di bulan Rajab, seperti puasa Senin Kemis, puasa awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan, itu sunnah semuanya. Puasa sehari berselang, sehari tidak, puasa Daud sunnah. Tapi sekali lagi, jangan katakan kalau puasa yang diamalkan itu karena ada anjuran khusus oleh Nabi, puasa di bulan Rajab. Nggak boleh. Itu adab. Andung sebagai pendalim, andung garis bawahi ya. Jangan jadikan puasa antum itu karena Rajab. Ya, bulan Rajab. Nah, sebab nanti tidak mengajarkannya. Ya. Kalau mau puasa juga boleh, tapi ingat bahwa Sayyidina Umar menegur orang puasa sebulan penuh di bulan Rajab untuk persiapan Ramadan. Ada yang sebulan penuh, Pak. Supaya kuat mungkin atau supaya kalau nggak di ilmunya jadi salah, Pak. Berlebihan apapun nggak boleh, ya. Karena Nabi SAW puasa sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Ingat, Nabi puasa sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan andung tidak dituduh Wahabi ya, mengatakan kayak gini ya. Nah, jadi di sini setidaknya kita tahu ilmu, ya. Ada juga yang mengatakan umroh di bulan Rajab itu bagus. Tidak ada riwayat. Ini rambu-rambu. Ya. Tidak ada riwayat yang sahih. Silakan buka.
tentang anjuran itu. Apalagi Nabi SAW hanya umroh 4 kali dan semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, ya, nggak ada di bulan Rajab. Ya. Yang ada hanya umroh terbaik di bulan Ramadan. Ya, mau pergi umroh di bulan Rajab, ya sebetulnya gimana ya? Nah, nggak bisa wallahu alam. Ya. Tapi jangan katakan karena bulan Rajab kata Nabi bagus umroh, jangan. Arti kata boleh aja mungkin. Ya, wallahu alam. Selain itu, ada yang berpendapat menyembelih kambing di bulan Rajab dianjurkan. Ya, ini aneh-aneh juga nih ulama nih. Ya. Dulu kaum musyrikin menghormati bulan Rajab dengan cara menyembelih binatang, betul. Tapi tradisi itu nggak berlaku lagi setelah Nabi datang, dan menurut pendapat ulama tradisi itu sudah dimenasak, dibatalkan Nabi. Ada riwayatnya itu. Ya. Jadi sebenarnya terlalu banyak hadis-hadis yang beredar, khususnya di sekarang ini, dasarnya rantainya tidak kuat. Ya. Perlu hati-hati. Ya. Sebab itu pemurnian memang harus kita lakukan, tapi harus ada tempatnya tentunya. Ya. Penting juga diperhatikan, walaupun ada amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, namun hal itu bukan berarti tidak boleh dilakukan sama sekali oleh orang sekarang, tapi ilmui. Ya, ilmui. Ya. Doa itu umumnya baik, tapi ilmui. Puasa umroh, sembelih binatang, silakan saja Pak. Yang penting jangan katakan karena ada anjuran khusus dari Nabi, gitu aja. Jadi ini sama halnya dengan tahlilan 3 hari, 7 hari. Nabi tidak pernah ajarkan itu. Ya, secara spesifik nggak ada. Tapi bukan berarti otomatis tidak boleh. Ya, yang jelas Al-Quran memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan melalui dilakukan di bulan Rajab. Ya, itu jelas. Latihan dari sekarang, jangan sampai, khususnya dalam persiapan keilmuan termasuk rezeki. Ya. Terus di bulan Rajab itu udah masuk adab-adab. Jangan menganiaya tanaman aja, nggak boleh dianiaya Pak. Seharusnya berhenti orang nembang pohon tuh Pak. Rajab tuh, ya. Harus berhenti Pak. Perdamaian harus diciptakan. Di sana banyak hikmah. Kalau kita kaji kenapa ada larangan di Rajab dan Sya'ban mesti gimana, insya Allah kita belum masukin Sya'ban. Ya. Memasuki bulan Rajab, hadirin jamaah Iwan Awad, ya ma'arahimakumullah, baik yang mengaji langsung maupun tidak langsung, sebaiknya Allah sangat senang ya kalau kita sesore-sore hari mempersiapkan Ramadan, sejauh-jauh hari mempersiapkan untuk bulan Ramadan. Ya. Tadi sudah dibahas, sudah disebut tajuk kita, kenapa antum kaitkan rahasia orang yang selalu ditolong Allah di saat sulit. Ini terkait di bulan Rajab juga sebetulnya. Sirul asqasil ladina yu'ayinuhumullah daimanan fi alqati syabati. Ya. Karena di bulan Rajab itu orang sering mengeluh Pak, laka masuk 10 Ramadan. Siap-siap Pak, nggak boleh kayak gitu Pak ya. Memang kita mau persiapkan secara materi. Ya. Amma ba'du. Ya. Selanjutnya kita pahami lebih dalam lagi. Dalam kehidupan ini, setiap manusia itu pasti akan menghadapi ujian. Betul? Karena dunia ini tempat ujian. Dunia ini tempat masalah. Nggak ada orang di atas dunia ini yang tidak diberi masalah. Nabi aja lebih berat masalah daripada kita. Ya. Dengan hikmah dan keadilannya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari cobaan berupa perintah dan larangan kan. Maka ada perintah, ada larangan hidup itu. Dan ada musibah. Ini dasar firman-Nya harus kita pahami secara lebih krusial. Ya. Allah berfirman di Al-Balad,
ayat 4 ya. Belum baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Titik fokusnya fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Antum dihidupkan itu berada dalam susah payah. Ada ujian, ada kesusahan. Ya. Itu Quran. Ayat tadi itu, firman Allah tadi itu. Ini kan menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia bukanlah tempat yang sebenarnya, Pak. Orang Jawa nyebutnya numpang ngombe, numpang lewat tapi menentukan. Ya. Bukan tempat untuk bersenang-senang, Pak. Ya. Melainkan medan ujian loh. Ini poin yang mesti kita banyak yang tahu. Anu ingatkan lagi, ada yang nyebut sandiwara lah, ya. Itu jelas. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ujian tadi itu yang akan menentukan hidup yang sebenarnya. Ya. Dari akhir perjalanan kita nanti di sisi Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat-sangat kita mesti pahami. Ya. Sangat indah, Pak, tentang makna al-qabad. Dalam ayat tadi, beliau berkata, ayu masaqid dunya wa masaqihil akhirah. Yaitu kesempatan-kesempitan, maksudnya kesempitan-kesempitan di dunia, kesulitan-kesulitan di akhirat, Pak. Ya. Dunia dengan segala kepayahannya itu sementara sifatnya. Karena bukan tempat kita. Sementara, Pak. Nggak ada yang lama. Jangan terlalu dicemasi, dicenderungi dunia itu. Sedangkan kesulitan akhirat jauh lebih berat dan abadi, kan? Ya kan? Jadi mesti gimana? Bukan Allah jahat loh. Ya, ada hikmah. Oleh karena itu, bagi kita sebagai mukmin, hendaknya tidak terlalu terlena lah dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara ini, kan? Jangan terlalu dicenderungi. Berdoa pun yang kita pahami para arif billah, orang yang mengenal Allah, itu kan prioritasnya bukan untuk dunia, Pak. Ya, ingin surga, ya, ingin dekat dengan Allah. Ya, justru kita menafikan keinginan dunia kalau kita meminta dengan yang benar ke arah yang paling pasti, dunia akan mengejar kita, kan gitu? Ya. Jadi kita sering salah sasaran. Oleh karena itu, jangan terlalu terlena dah dengan kehidupan sekarang yang serba-serba tersiksa katanya. Jangan, Pak. Dunia itu kan sarana untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat yang sifatnya kekal dan jelas. Itu iman kita harus tahu itu. Harus kokoh itu. Namun di balik setiap kesulitan, insya Allah, Pak, terdapat pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ya. Man arada an yarifahu fi awqati syadidat sidadati wadhiqi fa alaihi an yarifahu fi awqati rafai warrahati. Barang siapa yang ingin agar Allah mengenalnya di saat sempit dan sulit, maka hendaklah ia mengenal Allah ketika berada dalam keadaan kelapangan, kemudahan. Ya. Itulah pesan agung dari Rasulullah, tentunya dari Allah, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lengkap matan hadis ini begini. Tawakallah
fahuwa sayatawakkalu alaika. Tawakkallah fasatazadhu amamak. Ida sa'ata fas'alillahu wahdahu. Ida talabtal auna fatlubhu minallah wahdahu. Arifillah fi rakhayika fahuwa sayu arifuka fi sahadayidika. Artinya, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Bukan Allah lemah dijaga kita, ingat maksudnya. Niscaya Dia mengingatmu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Walaupun kita nggak bisa melihat, ada tuh. Jika engkau minta hanya kepada Allah, tauhid tuh. Jika engkau memohon pertolongan, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Karenanya kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Niscaya Dia mengenalmu ketika engkau dalam kesulitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Banyak yang tahu ini, tapi amalannya susah, Pak. Kenapa? Nasihat ini mulia banget ya kalau diandung ya. Mengandung prinsip besar dalam kehidupan seorang muslim. Hadis tadi itu. Ketika seorang sering mengingat Allah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, di masa antum tidak ada masalah, di masa antum lapang, ya, maka Allah akan menolongnya di waktu antum sempit dan kesulitan. Paham? Jadi akses kita susahnya ditolong karena di waktu lapang kita nggak ingat Allah, kan gitu. Benar nggak? Bapak-bapak ada kesulitan. Ya, udah anggap aja sekarang nggak ada kesulitan, Pak. Ingat terus Allah. Pas antum diuji kesulitan yang berat, maka Allah menolong. Sebaliknya, siapa yang lalai dari Rabb-nya di masa muda, insya Allah kata Allah, aku jauh dari pertolonganmu. Itu kata Allah. Jadi doa kita makbul itu terkait dengan waktu kita dalam keadaan lapang. Ya. Ini terbalik-balik nih kayaknya ini. Ya. Pahami dulu ya. Manusia itu kan pada umumnya mudah lalai ketika hidupnya lapang, Pak. Senang. Sepakat, Pak? Ada bahasa yang disebut istidrat, terjerumus saja tahu. Ya. Ya sibuk dengan kesenangannya, kemewahannya, kenikmatan dunianya. Betul kan? Nah. Hingga lupa kepada Rabb-nya. Banyak tuh. Namun ketika ditimpa musibah, doanya sampai menjerit, Pak. Memohon kepada Allah. Orang kafir pun sebagaimana Allah sebutkan di Al-Ankabut ya. Jangan meniru gitu. Al-Ankabut ayat 65 Iqra ya, Pak. Dibaca dulu.
وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoakan kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tibalah mereka kembali mempersembahkan Allah. Oh, pas dalam bahaya, ombak gede, begini Pak. Tinggi banget ya Pak ya. Goncang di udara, sampai jikir itu kotak-kotak Pak ya. Pas udah selamat Pak, sirik lagi katanya. Aduh Pak, ini jadi gimana nih? Jadi uniknya akan berdoa kepada Allah dengan tulus ketika berada dalam bahaya di lautan. Itu hikmahnya Pak. Bapak-bapak itu doanya dikata Allah itu tulus Pak. Saat apa Pak? Saat susah. Saat musibah. Ya. Jadi doa perlu tulus. Doa itu perlu tulus. Jadi Bapak minta dapat musibah supaya doanya makbul Pak. Gitu. Jangan Pak, jangan begitu ya. Ya. Jangan ya. Jadi dengan begitu gini maksudnya. Pas kita dapat musibah, kesulitan yang mepet, Bapak tetap berdoa. Tapi ingat Pak, setelah lapang, Bapak harus lebih kuat berdoa Pak. Karena hidup itu nggak mungkin nggak ada musibah, nggak ada ketaatan. Seperti sekarang, dianggaplah nggak ada masalah. Ya. Bapak datang kemari mempersiapkan Ramadan, itu supaya rezeki kita bagus, kita sampai di bulan Ramadan. Ya. Maka kalau kita melakukannya dengan tuntunan secara benar, bulan Rajab kita mempersiapkan untuk masuk ke bulan Ramadan, bulan Ramadan, pas ada kesulitan, dunia itu biar. Maka antum nggak berdoa pun, ya, nggak berdoa tadi, sudah dibantu doa waktu antum dalam keadaan lapang, gitu Pak. Nah itu dia. Jadi jelas. Ini kan menunjukkan kayak tadi bahwa hati manusia itu hakikatnya apa Pak? Ada yang kuat? Kuat banget hatinya, nggak ada Pak. Hati manusia itu lemah. Sumber takut dari mana Pak? Hati Pak. Itu bukti hati antum itu lemah. Nggak perlu terlihat dulu bencana Pak. Isunya secara logika akan benar ada. Langsung menggerete Pak. Bisa jadi kan? Itu bukti manusia. Hatinya itu lemah. Ya. Dan selalu kalau hati antum lemah, karena itu aras Allah, isi kuatkan dengan sering mengingat Allah. Duduk. Duduk ya. Itu penguatnya. Hanya saja banyak orang yang lupa. Ya, kesulitan datang karena seorang mukmin hendaknya selalu memperkuat hubungan dengan Allah. Ya. Di setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Dengan terus mengenal mengingat Allah, seorang hamba akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, kemudahan darinya. Ketika menghadapi kesulitan, mepet, kesusahan hidup kita. Nah pas kita dalam kesusahan, kita nggak makbul-makbul doa kita. Berarti waktu dalam keadaan lapang, kita sering lupa Allah. Karena itu, terkait dengan judul kaji, rahasia orang yang selalu ditolong Allah. Kan itu Pak. Saat sulit adalah sadari sepenuhnya bahwa segala kekuatan
pertolongan Allah, tawakal, tidak merasa mampu sendiri dan selalu mengucap waktu dalam keadaan lapang tetap ingat Allah. Antum menyebut hak Allah, la haula wala quwata illa billah, pasti kalau ada kejadian, Pak. Sebetulnya la haula wala quwata illa billah itu zikir. Sama dengan zikir la ilaha illallah nafi isbat. Hak Allah, hak Allah. Itu kapan saja di mana saja. Ucapkan itu, Pak. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dominannya menjadi kekuatan waktu keadaan sempit kalau kita banyak mengucapkannya dalam keadaan lapang. Itu penutup dari doa secara sanad. Ya, yang dikuatkan dengan rantai-rantai selawat, syafaatnya. Jadi perlu jelaskan secara lebih detail. Hak Allah itu tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah. Berarti itu power, memerlukan power. Kalau la ilaha illallah itu taharo, pembersihan. Ya. Ini akan menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari segala perbuatan. Betul, Pak? Jadi dekat sekali bahasa tawakal itu dengan amalannya la haula wala quwata illa billah sebagai penutup. Arti kata kita bersandar hanya kepada Allah. Enggak mungkin kita bisa sombong. Selalu walaupun itu sepele meminta kepadanya dalam ketaatan, menjauhi maksiat, berusaha menghilangkan rasa susah agar tidak terjebak dalam takdirnya, Pak. Ingat, Allah berdasarkan prasangka hambanya. Sering terjebak di takdirnya dan menjadi makbul takdir itu. Karenanya sebelum berdoa, kita amalkan selawat fatih. Ya, sebagai jalan, sebagai kendaraan, dan itu syaratnya. Ya, Anung sudah izin. Ya, dari rantai awal. Siapa rantai awal? Nanti Anung sebut. Kita apal dulu, kita tancapkan dulu, ya. Sholawat Al-Fatih itu, ya, kita miliki dulu, karena izinnya sudah ada, sanatnya sudah ada. Nggak sembarangan orang, Pak. Bapak dapat di yang lain, kalau nggak ada izin juga nggak bisa, ya, betul kan? Nah. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima ukhliqa. Al-Fatihi lima ughliqa. Wal katimi lima sabaqa. Wal Fatihi lima sadaqa. Wan nasiril haqqi bil haqqi. Wan nasiril haqqi bil haqqi. Wal hadi ila siratikal Wal hadi ila siratika mustaqim. mustaqim. Wa ala alihi Wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azimi. wa miqdarihil azim. Kita ulang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihi lima ukhliqa. Al-Fatihi lima ughliqa. Wal katimi lima sabaqa. Wal khatimi lima sadaqa. Wan nasiril haqqi bil haqqi. Wa nasiril haqqi bil haqqi. Wal hadi ila siratikal Wal hadi ila siratika mustaqimi. mustaqim. Wa ala alihi Wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azimi. wa miqdarihil azim. Artinya aminkan saja. Ya Allah,
curahkanlah rahmat keselamatan dan karuniamu kepada junjungan kami Muhammad, pembuka apa yang tertutup, penutup apa yang ada sebelumnya, peneguh kebenaran dengan kebenaran, dan penunjuk jalan kepada jalanmu yang lurus, dan kepada keluarga serta para sahabatnya sesuai dengan kemuliaan dan kedudukannya yang agung. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itulah salawat al-fatih. Sah. Amalkan. Bagus sekali, sering diamalkan oleh ulama. Ya, itu di bulan Rajab. Bukan tidak boleh di bulan lain. Boleh saja. Karena antum sudah ada barcode, silahkan amalkan. Kalau dalam Qadariyah wan Naqsabandiyah ada salawat, itu lebih cenderung ke ruhani, murni dan taharah. Ya, pahami. Kalau dalam perkara rezeki ke sana pembukanya. Al-Fatih itu pembuka. Dibukakan rezekinya itu. Ya. Kemudian doa hak Allah sebagai penutup. Syaratnya gitu, Pak. Selawat, doa hak Allah penutup. Di tengahnya boleh pakai bahasa ibu, tapi sebaiknya pakai bahasa apa tuntunan ulama. Yang Andung sebutkan tadi doanya. Nanti Andung runut secara sah. Ya. Begini. Doa penutup hak Allah dan selawat Fatih tadi yang kita baca tadi itu dilandasi, ya, diawali selawat Al-Fatih artinya pembuka yang memuji Nabi Muhammad sebagai pembuka kebenaran. Jadi kita harus ilmui dulu Al-Fatih itu, betul kan? Pembuka kebenaran itu Nabi besar Muhammad SAW, betul kan? Pembukanya tuh. Juga penutup, betul? Nah, itu dia. Penutup segala sesuatu, penolong kebenaran, petunjuk ke jalan yang lurus, pembuka, serta memohon rahmat. Ya. Bagi keluarga dan sahabatnya juga dikuatkan. Ini menekankan kedudukan agungnya Rasulullah sebagai syafaatullah. Benar? Ya. Itulah Al-Fatih. Jadi selawat pun harus dijelaskan, Pak. Kalau doa itu dengan hati aja udah tahu Allah. Tapi kan syaratnya harus jelas. Ingat, ridho Allah itu terkait dengan ridho makhluk, Pak. Betul kan? Ridho istri terkait dengan ridho suami kan? Ya. Bukan arti kata Allah minta bantuan, bukan. Begitu syaratnya, karena hidup itu perlu hukum sosial. Ya. Nah. Jadi itulah bacaan jalan pujian pembukanya kepada Nabi yang memiliki keutamaan yang besar. Ini sering dibaca oleh kaum muslimin khususnya untuk memohon keberkahan rezeki, syafaat. Karenanya selawat Al-Fatih itu dikaitkan, itu udah izin. Di awal sanad rantai yang pertama adalah boleh antum kirim Fatihah sesudahnya. Habib Umar bin Hafiz namanya. Betul? Jadi itulah rantai sanadnya. Jadi antum harus bersanad berdoa itu, enggak main selonong aja. Makanya antum paling jijik sekali kalau mengambil dari yang sanadnya enggak jelas. Di YouTube itu banyak tuh. Medsos. Sanadnya enggak jelas, ya kan? Bahkan apakah betul itu mereka ada izin? Ijazah kan harus melalui eksklusif kelembagaan, Pak. Sama juga. Insya Allah, Pak. Ya. Dan konteks menghubungi ke hal itu tentu wilayahnya berbeda dengan awam. Ya. Ini ada kaitan dengan behiti, kepekaan spiritual kita, hubungan nasab, betul kan? Jadi rantai awalnya adalah Habib Umar bin Hafid
Al-Fatihah boleh kirim Al-Fatihah sebagai hadiah. Dan ulama lainnya secara rantai-rantai selanjutnya. Nah, jadi sebaiknya amalkan sholawat tadi, apalagi di bulan Rajab sebagai pembuka persiapan rezeki kita guna memasuki bulan suci Ramadan. Dan banyak ulama menganjurkan bacaannya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Ya. Di antaranya doa ini kan nggak perlu dari hadis, Pak. Bahasa sendiri, bahasa ibu, bahasa ulama, secara rantai keguruan dan murid, ya ijazah, ya. Di antaranya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Itu yang kita ambil bukan kata Nabi tadi. Kata-katanya benar. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Syaban, sampaikan pada bulan Ramadan. Itu terkait umur. Kalau terkait rezeki yang mana? Nih, dong sebut. Boleh contek punya andong. Kalau antum mempunyai ada yang menyampaikannya lebih bagus atau ketemu hadis yang sahih untuk perkara rezeki, silakan pakai. Sampai beres? Nah, kalau di andong tunjukin aja, ya langsung doanya ini silakan dipakai. Ya. Allahumma ini astainu bika daimanan. Ya Allah, hatta laukana al-amru asala syai'in. Asala syai'in bin nisbati. Ini astainu bika daimanan. Hatta laukana al-amru asala syai'in. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Paham runutnya? Silakan pakai tadi, silakan pakai sendiri. Kalau bulan Rajab ingin panjang umur, ingin sampai bulan Ramadan, pakai doa tadi. Yang sayangnya doa tadi itu bukan hadis. Andung tidak ketemu rantai sanadnya. Paham? Paham, insya Allah. Jadi dengan begitu, semua amalan kita ilmui dan syaratnya benar. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Tidak stres dalam hal takdir. Ya, duduk ya. Nah. Nanti antum kirim itu doa itu ya, yang itu. Jadi antum menyebarkan yang lain boleh. Tapi antum sudah pegang ATM itu. Loh. Ya sudah pegang ATM. Kok enggak dari dulu? Enggak. Waktu yang diizinkan Rajab, Pak. Uniknya Rajab pertengahan, masuk 13-14 kalau enggak salah sekarang. Iya kan? Nah itu dia. Uniknya tuh. Jadi kadangkala orang-orang mulia dulu itu ada waktu mengizinkan untuk satu jawiyah. Hari ini antum dapat. Ya. Alhamdulillah. Nanti silakan ke Habib tadi kirim Fatihah. Ya. Kita lanjutkan. Salawat adalah ungkapan cinta dan penghormatan mendalam kepada Nabi SAW, mempercepat ikatan spiritual, membantu kita untuk menyampaikan doa-doa kita berjalan kepada Allah lebih cepat. Ya. Dan sering dibaca dalam majelis zikir atau sholawat. Makanya sholawatan itu banyak ragamnya. Ya. Tetap satu sumber kepada Rasulullah. Ya. Dasar sholawat tadi, ya, ini Al-Fatih khusus. Dudukin dulu. Ya. Itu dari hadis sahih. Hadisnya sahih, Pak. Tabrani, ya. Nomornya jangan lupa. Dong baca ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi akhiriz zamani. Saya kunun nasu fil kiamati. Hatta anani aftakudu ahliya ladina saya kunun hunaka fi akhir zamani. Nanti pada zaman akhir kita, makhluk akhirul zaman,
Ini ucapan Nabi. Nanti pada zaman akhir itu orang-orangnya pada bagus-bagus betul. Mulia-mulia benar. Bersyukur kita hidup di akhir zaman. Nabi memujinya, tapi mungkin nggak seluruhnya. Maka di situ ilmunya. Dan hadis ini saya. Bahkan aku rindu dengan umatku yang ada di akhir zaman. Itu kata Nabi. Nggak percaya sih antum. Makanya kalau antum tahu, suruh memilih, ya lebih baik hidup akhir zaman daripada waktu ada Nabi. Ayo. Kok gini ngajinya? Dengerin dulu. Nah, melalui hadis. Nabi ngomong begitu. Nanti pada zaman akhir itu orang-orangnya pada keren-keren. Bahkan aku rindu dengan umatku yang ada di akhir zaman. Perkataan dari Nabi SAW tersebut mengundang tanya dari beberapa sahabat yang mendengarkannya. Timbul interaksi antara sahabat dengan Rasulullah. Ya. Para sahabat bertanya, Alaisya hada malakan? Bukankah itu para malaikat dianggapnya malaikat yang hidup di akhir zaman? Nah, Nabi menjawab, Al malakul mu'minu amrun tabi'iyun li annahu qaribun minallah. Kan? Ama in lam yumin fasayakun dalika fawqa taqatihi. Malaikat beriman itu wajar, bro. Benar kan? Nah, sebab dia berada di samping Allah. Kalau tidak beriman sangat keterlaluan. Itu kata Nabi. Berarti bukan malah malaikat. Nah, kalau begitu para nabi, itu kata sahabat. Mungkin para nabi ya Rasulullah. Nabi pun menjawab. Nabi nggak langsung ke sasaran supaya ada pemahaman nih. Ya. Jawabannya begini. Minat tabi'i zidan lil anbiya'i an yuminu. Li annahum talaqa'aw wahyanan wara'aw al malakan Jibril. Artinya, kalau Nabi sangat wajar kalau beriman maksum, ya. Sebab mereka dapat wahyu, betul kan? Nah, disebut para nabi kan. Dan pernah melihat malaikat Jibril. Bukan itu. Oh, tambah bingung nih para sahabat. Para sahabat pun bertanya kembali ketiga kalinya kepada Nabi. Aidan asdiqau. Kalau begitu, para sahabat termasuk saya, Nabi menjawab, antuminu li annani alam tuka. Nah, tuh. Dikecilin sahabat tuh padahal ketemu sama Nabi. Ini benar hadisnya, saya tak berani. Banyak perawi kok. Ya. Kalian beriman itu karena saya yang mendidik. Ada saya. Itu kata Nabi. Nah, stres lah sahabat. Oh, bukan ini yang dirindui Nabi ini, yang doanya sering makbul. Lalu yang Rasul maksudkan siapa? Kata sahabat. Ya, tanya sahabat. Kok Nabi ini bangga bener ini makhluk ini gitu. Ya, bingung tuh. Akhirnya Rasulullah berkata, ini agak panjang. Sabiyun yasisu fi akhiris zamani. Hum unnasun lam yurawini qattu. Lakinnahum mazulu yuminu nabi lam yaru wazanata qatu lakinnahum miyat lubunaha lam yuru wan naru qatu lakinnahum yakhsawnaha. Umatku yang hidup di akhir zaman, dia itu orang yang tidak pernah melihatku. Bapak nggak melihat Nabi kan? Ya. Tapi tetap beriman, percaya kepada ajaranku. Ya. Tidak pernah melihat surga, tapi meminta surga.
Ya. Tidak pernah melihat neraka, tapi takut dengan neraka. Dengan nerakanya. Ya. Ternyata bapak-bapak yang sering ngimpi ingin ketemu Nabi, kecil. Zaman sekarang itu yang dicari. Bukan nggak boleh. Ikuti aja. Imani sungguh-sungguh, ikuti sunnahnya. Ketemu sama Nabi, Pak. Nggak ada amalan. Ayo. Ini Pak Uji ingin ketemu Rasulullah. Dia bingung dong. Ini mimpi. Gak salah. Emang dapat jimat di situ. Enggak tempatnya, bro. Kaji gitu. Alam kita nggak begitu. Hadisnya soal ini. Duduk. Duduk kemana nih ngaji? Emang bener. Makanya duduk talibul ilmi. Ini yang gaib-gaib aja. Pamin, masalah rezeki itu nggak boleh ke badan, Pak. Ke benda itu maka pakai benda lagi, Pak. Gitu, nggak boleh dipegang. Makanya kalau udah digantung, masukin ke plastik, gitu, Pak. Kalau dulu nih diikat sini, aduh kacau, Pak. Nggak bisa begitu. Badan ini nggak boleh syirik. Duduk, ya. Antum ingin ketemu Nabi, nggak ngerti ilmunya, udah dimanasak, bro. Duduk, itu hadisnya. Yang aku muliakan kata Nabi, dia percaya dengan Nabi, ya. Meminta surga, padahal belum tahu surga, takut neraka, padahal nggak pernah ke neraka, betul kan? Itu udah keren, bro. Itu aku rindu kata Nabi. Nah, udah cukup tuh. Cukup nggak? Itu udah sakti, Pak. Jadi sakti kita nggak sama dengan sakti yang oon. Ya benar, kebal peluru hantu belau ya, enggak saatnya kayak gitu. Ya. Insya Allah. Ternyata satu hal saja yang membuat umat akhir zaman menjadi lebih hebat dari para malaikat dan para nabi adalah mempunyai keyakinan, hakul yakin kepada Rasulullah dan hakul yakin kepada Allah. Itu dia. Kalau itu antum lakukan dalam keadaan lapang terus menerus, inginnya itu. Antum susah pun ya ada, tapi tidak bermasalah. Duduk. Itu dia, Pak. Percaya yakin saja deh, itu kuncinya. Nah, yakin percaya itu tergantung iman dan kekuatan taharoh, kekuatan dengan keadaan kondisi yang bisa merubah lingkungan, teman, agama. Itu bisa merubahnya. Dong tunjukin nanti. Maka ada doa. Doa percuma, Pak, kalau tidak tahu maksud secara makrifat. Kenapa turun doa itu? Kenapa ada selawatnya? Kenapa ada penutupnya hak Allah? Hak Allah, betul kan? Nah, disinilah pentingnya thalibul ilmi. Insya Allah keren-keren deh antum bersyukur. Alhamdulillah, ternyata saya ini hidup di akhirul zaman sangat kita syukuri. Allah itu maha adil, bro. Ya. Ingin ketemu Nabi, udah pakai ilmu tadi, Pak. Sampai ya, sampai stres pengen ketemu Nabi nih, ngaco nih kan. Analogi kita hilang. Analogi harus dipakai. Sampai nung bela deh jurusan filsafat sekarang. Ngandung jatuhin. Kan ada hadisnya, ya kan? Insya Allah benar tuh, ya. Kita tutup 41. لا تحسب أنك من بعيد عن حب وحنان وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة منك بحر من آمال شط الجلال